Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan. Oh, yang ini pasien yang disampaikan Nurse Faida tadi atas nama Pak Halim, usia 62 tahun, pasien lansia dengan gangguan pendengaran parsial. Oke, berarti saya harus lebih sabar ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, katanya tadi Mas Nurul, kan tadi dia sudah periksa atas nama pasien Pak Halim. Nah, terus katanya dia kebingungan dari hasil check up nih hari ini. Jadi katanya tadi Nurul boleh kita pergi lihat lagi pasien ini. Oh, iya, saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Apa ini benar atas nama Pak Halim? Iya, saya Pak Halim. Usia Bapak sudah mengenal tahunnya, Pak? Iya. Ya, baik, perkenalkan Pak, saya perawat Vicky yang bertugas yang ini bersama pendamping saya, Nurse Pak Ida yang tadi sudah bersama Pak di awal bersama Nurse Nurul. Iya. Nah, kami di sini Pak mau mendampingi Bapak sebentar sekali sekitar 5 menit. Apa Bapak bersedia? Tidak mengganggu waktu istirahat, Pak? Boleh sekali, Bu. Jadi boleh ya, Pak? Iya. Oke. Makasih, Mbak. Iya. Jadi begini Bu, Bapak memang kurang mendengar, jadi biasanya dia itu harus didampingi. Itu sangat membantu Pak Halim, Mbak. Apalagi Pak Halim ini memang harus didampingi. Itu pasti akan berarti sekali buat Pak Halim. Ya Ibu, makasih. Begini Pak Halim, kalau nanti suara saya kurang jelas atau Bapak belum mengerti, Bapak boleh kasih saya tanda. Misalnya Bapak angkat tangan. Kalau memang Bapak belum mengerti atau Bapak masih kurang dengar, Bapak tidak perlu takut atau Bapak tidak perlu ragu-ragu, angkat tangan saja langsung Pak. Kalau memang Bapak belum mengerti, begitu ya Pak Halim? Iya, Bu. Saya memang sering tidak dengar. Jadi kadang saya takut salah. Terus bahkan juga saya sering salah paham, Bu. Tidak apa-apa Pak Halim, saya mengerti sekali. Selama saya masih menjelaskan, Pak Halim masih belum mengerti, minta diulang, pasti akan saya ulang Pak. Begini Pak Halim, sebelum saya jelaskan pemeriksaan Bapak hari ini, saya mau bertanya dulu Pak, biasanya yang bikin Bapak Halim kurang nyaman konsultasi dengan perawat atau dokter itu kenapa Pak? Begini, Bu. Saya kadang tidak dengar dengan jelas. Jadi takut salah. Jadi biasa gitu iya saja. Terus tapi sebenarnya masih bingung, Kak. Betul Ibu, Bapak ketika di ruang praktik pulang dari kontrol itu biasanya suka bingung sendiri. Katanya juga tetap bikin orang repot. Pak Halim, terima kasih sudah cerita terus terang. Sebenarnya Pak, itu tidak menyesalkan sama sekali Pak. Justru dengan Bapak bicara seperti ini, kami perawat bisa membantu Bapak untuk menjelaskan kembali Pak, atau mendampingi Bapak. Pak, untuk hari ini, Bapak tadi dengar apa dari perawat Nurul untuk pemeriksaan hari ini? Katanya saya mau dipasangkan alat. Gimana itu? Tidak aku dengar baik, Bu. Oh, itu Pak. Itu alatnya namanya saturasi oksigen. Bapak pernah lihat kan yang dijepit di ujung jari? Itu untuk melihat kadar oksigennya Bapak. Begini Pak Halim, nantinya Bapak Halim setiap jadwal kontrol selanjutnya, Bapak Halim tidak perlu ragu lagi atau takut untuk angkat tangan jika Bapak belum mengerti atau Bapak masih kurang mendengar penjelasan dari dokter ataupun perawat yang periksa Bapak. Bapak harus berani, jangan Bapak simpan sendiri kecemasannya Bapak, yang nanti Bapak bingung sendiri. Boleh ya Pak, begitu? Iya, Bu. Saya kira sudah jelas.
Dan saya sudah mengerti juga Bu. Baik Pak Halim. Jadi Pak Halim, karena tadi sudah dibahas tentang kecemasan Bapak hari ini yang alat saturasi oksigen itu. Kalau ada yang masih kurang jelas, Abah bisa bertanya ke perawat mana saja. Kami siap bantu, asalkan Bapak jangan ragu bertanya. Pak Halim, kami pamit dulu ya Pak. Bapak istirahat saja dulu. Nanti sekitar jam 2 siang, dokter akan datang periksa Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Makasih Bu. Mari Pak.